Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif. Hari ini kita akan mengunjungi salah seorang waliullah yang bernama Yusuf bin Husain al-A'raji. Yusuf bin Husain al-A'raji telah melakukan perjalanan yang jauh dari kota Rai, kota kelahirannya, sampai ke Arab dan di Mesir, di mana ia bertemu dengan Junun al-Misri dan belajar kepadanya. Kemudian ia kembali ke Rai untuk mengajar di sana, dan di Rai inilah ia meninggal dunia tahun 304 Hijriah atau 916 Masehi. Kehidupan spiritual Yusuf bin al-A'raji dimulai sebagai berikut. Ia melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya ke negara Arab. Ketika sampai di suatu daerah kekuasaan suatu suku, seorang putri kepala suku itu melihatnya lantas tergila-gila kepada Yusuf bin Husain al-A'raji yang memang berwajah tampan. Setelah menunggu saat-saat yang tepat, akhirnya si gadis bisa bertemu dengan Yusuf bin Husain al-A'raji. Dengan tubuh gemetar, Yusuf bin Husain al-A'raji meninggalkan si gadis dan pergi menuju perkampungan yang lebih jauh letaknya. Suatu malam ketika Yusuf Husain al-A'raji tertidur dengan menyandarkan kepala di lututnya, ia bermimpi sedang berada di suatu tempat yang belum dikenalnya. Seseorang sedang duduk di atas sebuah singgasana dengan segala kebesarannya sebagaimana layaknya seorang raja. Di sekelilingnya berdiri pengawal-pengawal berjubah hijau. Karena rasa ingin tahu siapa mereka, Yusuf bin Husain al-A'raji menghampiri mereka. Mereka semua memberi jalan kepada Yusuf bin Husain al-A'raji dan bersikap hormat kepadanya. "Siapakah kalian?" tanya Yusuf bin Husain al-A'raji. "Kami adalah malaikat-malaikat di atas singgasana." Itu adalah Yusuf alaihissalam. Ia datang berkunjung kepada Yusuf bin Husain al-A'raji. "Aku tak bisa menahan air mataku dan berseru, 'Siapakah aku ini?' sehingga Nabi Allah sendiri telah datang untuk mengunjungiku." Yusuf alaihissalam turun dari singgasananya dan memelukku. Kemudian ia mendudukkan aku ke atas singgasana itu. Aku bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah aku sehingga engkau sedemikiannya baik padaku?" Yusuf alaihissalam menjawab, "Ketika gadis jelita itu menemuimu, tetapi engkau menyerahkan diri kepada Allah dan meminta perlindungannya, Allah menunjukkan dirimu kepadaku dan para malaikat ini. Allah berkata kepadaku, 'Lihatlah wahai Yusuf, engkau adalah Yusuf yang berahi terhadap Zulaikha dan menolaknya. Tetapi dia ini Yusuf yang berahi terhadap putri seorang raja Arab dan melarikan darinya. Allah sendiri mengutusku beserta malaikat-malaikat ini untuk mengunjungimu. Jadi sampaikan kabar gembira padamu bahwa engkau adalah salah seorang di antara manusia-manusia kesayangannya.'" Kemudian Yusuf alaihissalam menambahkan, "Di dalam setiap zaman ada seorang penunjuk jalan. Penunjuk jalan pada zaman ini adalah Junun al-Misri. Dia telah mengetahui yang terbesar di antara nama-nama Allah. Pergilah kepadanya." Ketika Yusuf bin Husain al-A'raji bangun, hatinya sangat terharu. Hasratnya menggelora. Ia sangat ingin mengetahui yang terbesar di antara nama-nama Allah. Berangkatlah ia ke negeri Mesir. Sesampainya di masjid Junun, ia pun mengucapkan salam dan duduk. Junun membalas salamnya. Setahun lamanya Yusuf bin Husain al-A'raji duduk di sudut masjid itu. Ia tak berani bertanya kepada Junun. Setelah setahun barulah Junun bertanya kepadanya, "Anak muda, dari manakah engkau?" "Dari Rai," jawab Yusuf bin Husain al-A'raji. Setahun pula Junun tidak menegurnya dan Yusuf bin Husain al-A'raji tetap duduk di pojok masjid. Pada akhir tahun yang kedua itu Junun bertanya kepadanya, "Anak muda, apakah tujuanmu datang kemari?" "Untuk menemuimu." Setelah itu setahun pula lamanya Junun tidak berkata-kata kepadanya. "Anak muda, apa yang kau inginkan?" "Aku datang supaya engkau mengatakan kepadaku nama yang terbesar," jawab Yusuf bin Husain al-A'raji. Setahun pula Junun membisu. Kemudian diberikannya sebuah tabung kayu yang tertutup kepada Yusuf bin Husain al-A'raji dan berkata, "Pergilah ke seberang sungai Nil. Di satu tempat ada seorang tua. Berikanlah tabung ini kepadanya dan ingatlah apa-apa yang dikatakannya kepadamu." Yusuf bin Husain al-A'raji menerima tabung kayu itu dan pergilah ia menyeberangi sungai Nil. Di tengah-tengah perjalanan hatinya tergoda. "Apakah yang bergerak-gerak di dalam tabung ini?" ia bertanya di dalam hati. Tabung itu dibukanya dan seekor tikus meloncat keluar kemudian melarikan diri.
Yusuf bin Husain Al-Raji merasa bingung. Kemanakah aku harus pergi sekarang? Haruskah aku ke orang tua itu atau kembali kepada Junun? Akhirnya ia memutuskan untuk menjumpai si orang tua itu. Menyaksikan kedatangan Yusuf bin Husain Al-Raji membawa tabung kayu yang telah kosong itu, si orang tua tersenyum dan menegurnya. Engkau menanyakan nama Allah yang terbesar kepada Junun? Ya, jawab Yusuf bin Husain Al-Raji. Junun mengetahui sikapmu yang tidak sabar, dan oleh karena itu dititipkannya seekor tikus kepadamu. Maha besar Allah, seekor tikus saja tidak bisa engkau jaga, apalagi nama yang terbesar itu. Yusuf bin Husain Al-Raji malu sekali. Ia pun kembali ke masjid Junun. Junun menyambutnya. Kemarin 7 kali aku memohon izin kepada Allah untuk menyampaikan namanya yang terbesar itu, tetapi Allah tidak memperkenankannya. Hal itu berarti pula belum tiba saatnya. Kemudian Allah menunjukiku, cobalah ia dengan seekor tikus. Dan setelah engkau kucoba ternyata beginilah jadinya. Kembalilah ke negeri asalmu dan tunggulah hingga saat yang tepat. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, berilah aku sebuah petuah. Yusuf bin Husain Al-Raji bermohon kepada Junun. Akan kuberi padamu 3 petuah, jawab Junun. Yang satu besar, yang satu sedang, dan yang terakhir kecil. Petuah yang besar adalah, lupakanlah segala sesuatu yang telah engkau baca dan hapuskanlah segala sesuatu yang telah engkau tulis, agar selubung penutup matamu terbuka. Petuah ini tak bisa kulaksanakan, jawab Yusuf bin Husain Al-Raji. Petuah yang sedang adalah, lupakanlah aku dan jangan bicarakan diriku dengan siapapun juga. Jika seseorang berkata, muridku mengatakan begini atau guruku mengatakan begitu, sesungguhnya semua itu memuji dirinya sendiri. Petuah ini pun tak bisa kulaksanakan, salah Husain bin Yusuf Al-Raji. Yang terakhir, yang kecil adalah, serulah manusia kepada Tuhan mereka. Aku penuhi syarat tersebut. Maka berangkatlah Yusuf bin Husain Al-Raji ke Rai. Ia berasal dari keluarga terhormat dan karena itu warga kota datang menyambut kedatangannya. Ketika memulai khutbahnya, Yusuf bin Husain Al-Raji mengemukakan realistis mistik. Mendengar ajaran-ajaran ini, penduduknya yang hanya mengenal doktrin syariat melalui pengajaran formal marah dan menentang Yusuf bin Husain Al-Raji. Nama Yusuf bin Husain Al-Raji jatuh sehingga akhirnya tak seorang pun yang mau datang mendengar ceramahnya. Seperti biasanya, suatu hari ia pun tampil untuk berceramah. Tetapi ketika itu tak seorang pun yang hadir mendengarkannya. Ia pun bermaksud pulang. Saat itu seorang perempuan tua berseru, bukankah engkau telah berjanji kepada Junun bahwa engkau akan menyuruh manusia bukan karena mereka tetapi karena Allah semata? Yusuf bin Husain Al-Raji tersentak mendengar kata-kata ini. Ia pun memulai khutbahnya. Demikianlah dilakukannya secara terus-menerus selama 50 tahun, baik ada yang mendengar ataupun tidak. Yusuf bin Husain dan Ibrahim bin Khawas. Ibrahim bin Khawas adalah salah seorang murid Yusuf bin Husain Al-Raji. Berkat persahabatannya dengan Yusuf bin Husain Al-Raji, Ibrahim bin Khawas memperoleh kemajuan yang sangat menakjubkan pada spiritualnya, sehingga ia sanggup berjalan mengarungi padang pasir tanpa bekal makanan dan binatang tunggangan. Melalui Ibrahim bin Khawas inilah kita mendengar kisah berikut ini. Pada suatu malam terdengar olehku sebuah suara yang menyeruku, pergi dan katakanlah kepada Yusuf bin Husain Al-Raji, engkau adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak. Kata-kata ini sedemikian menyedihkan hatiku, sehingga seandainya sebuah gunung ditimpakan di atas kepalaku, niscaya lebih mudah kutanggungkan daripada menyampaikan kata-kata ini kepada Yusuf bin Husain Al-Raji. Malam keesokannya terdengar pula seruan yang lebih keras, katakan kepada Yusuf bin Husain Al-Raji, engkau adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak. Aku bangun, bersuci dan memohon ampunan kepada Allah. Aku merenungi hal ini hingga malam yang ketiga, dan seruan itu terdengar pula. Katakan kepada Yusuf bin Husain Al-Raji, engkau adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak. Jika pesan ini tidak engkau sampaikan kepadanya, akan kami timpakan bencana kepadamu sehingga kau tak bisa bangun lagi. Dengan sangat sedih aku pun bangkit dan pergi ke masjid.
di mana kulihat Yusuf bin Husain Al-Raji sedang duduk di tempat imam sholat. Adakah syair yang engkau hafal? Yusuf bin Husain Al-Raji bertanya ketika ia melihat kedatanganku. Ya, jawabku. Aku pun mengingat-ingat sebuah syair berbahasa Arab lalu kusenandungkan. Yusuf bin Husain Al-Raji begitu senang mendengar syair itu. Ia berdiri dan tetap berdiri untuk waktu yang lama. Air matanya bercucuran seolah bercampur dengan darah. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata, sejak dilahirkan hingga sekarang orang-orang telah membacakan Al-Quran untukku, namun tak setetes air mata yang pernah kutumpahkan. Tetapi melalui sebuah syair yang engkau senandungkan itu, aku mengalami keadaan seperti ini. Air mataku bercucuran. Sangatlah tepat jika orang-orang mengatakan bahwa aku adalah orang bid'ah. Seruan ilahi telah berkata dengan sebenarnya bahwa aku adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak. Seseorang yang sedemikian terlalu mendengar sebuah syair, tetapi Al-Quran tak sedikit pun menggugah hatinya, adalah benar-benar salah seorang yang ditolak. Hatiku goncang karena menyaksikan kejadian ini dan mendengarkan kata-katanya. Goyahlah keyakinanku kepada Yusuf bin Husain Al-Raji. Aku takut, lalu bangkit dan berjalan ke arah padang pasir. Dalam perjalanan itu kebetulan aku bertemu dengan Khidir alaihissalam dan ia berkata kepadaku, Yusuf bin Husain Al-Raji telah menerima pukulan Allah, tetapi tempatnya adalah puncak tertinggi di dalam surga. Seorang manusia harus menempuh jalan Allah sedemikian jauh dan sedemikian kokohnya, sehingga walau dahinya ditampar oleh tangan penolakan, tempatnya masih tetap di puncak tertinggi di dalam surga. Apabila di atas jalan Allah itu tingkat para raja tak tercapai olehnya, setidak-tidaknya tingkatannya tidak di bawah para menteri. Yusuf bin Husain dan seorang hamba perempuan. Seorang saudagar telah memberi seorang budak perempuan seharga 1000 dinar di Nisapur. Ia berpiutang kepada seseorang di kota lain. Si saudagar hendak pergi ke sana untuk menagih piutangnya itu. Tetapi di kota Nisapur tak seorang pun yang bisa dipercayainya untuk dititipi budak barunya itu. Oleh karena itu pergilah ia menemui Abu Usman Al-Khiri dan menjelaskan masalah yang dihadapinya. Awalnya Abu Usman menolak titipan hamba perempuan itu, tetapi si saudagar tetap meminta pertolongannya. Izinkanlah dia tinggal di dalam haremmu, aku akan kembali dalam waktu secepatnya. Akhirnya Abu Usman menyerah dan si saudagar meninggalkan tempat itu. Tanpa disengaja terpandanglah gadis itu oleh Abu Usman, dan ia pun tergila-gila kepadanya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya pergilah ia ke rumah gurunya Abu Hafsin bin Hadad untuk meminta nasihat. Abu Hafsin bin Hadad menasihati, pergilah ke Rai dan mintalah nasihat kepada Yusuf bin Husain Al-Raji. Maka berangkatlah Abu Usman ke negeri Irak. Ketika sampai di kota Rai ditanyakan tempat tinggal Abu Yusuf bin Husain, tetapi orang-orang mencegahnya ke sana. Apakah urusanmu dengan manusia bid'ah yang terkutuk itu? Engkau tampaknya seorang yang soleh. Bergaul dengannya berarti menjerumuskan dirimu sendiri. Sedemikian banyaknya keburukan-keburukan Yusuf bin Husain Al-Raji yang dikatakan orang sehingga Abu Usman menyesal. Mengapa ia sampai datang ke kota Rai itu? Akhirnya ia pun kembali ke Nisapur. Apakah engkau telah bertemu dengan Yusuf bin Husain Al-Raji? Satu pertanyaan Abu Hafsin menyambut kedatangannya di Nisapur. Tidak, jawab Abu Usman. Mengapa tidak? Tanya Abu Hafsin. Aku dengar segala tingkah laku Yusuf bin Husain Al-Raji. Kemudian dikisahkan segala sesuatu yang disampaikan penduduk Rai kepadanya. Oleh karena itulah aku tidak pergi menemuinya dan kembali ke Nisapur. Kembalilah ke Rai dan temuilah Yusuf bin Husain Al-Raji. Abu Usman mendesak. Abu Usman pun pergi lagi ke Rai dan sekali lagi ia bertanya-tanya di manakah tempat tinggal Yusuf bin Husain Al-Raji. Dan penduduk kota Rai 100 kali lebih banyak menjelek-jelekan Yusuf bin Husain Al-Raji daripada sebelumnya. Aku mempunyai suatu urusan penting dengan Yusuf bin Husain Al-Raji, Abu Usman menjelaskan kepada mereka. Akhirnya mereka mau juga menunjukkan kediaman Yusuf bin Husain Al-Raji. Sesampainya di tempat Yusuf bin Husain Al-Raji, dilihatnya oleh seorang tua yang sedang duduk dan seorang remaja tampan yang tak berjanggut berada di depannya. Si pemuda sedang menyajikan sebuah mangkuk dan cangkir. Wajahnya berseri-seri. Abu Usman masuk mengucapkan salam dan duduk. Syekh Yusuf bin Husain Al-Raji
memulai pembicaraan mengucapkan ajaran-ajaran yang sedemikian mulia dan luhur membuat Abu Utsman terheran-heran. Akhirnya berkatalah Abu Utsman, "Demi Allah, dengan kata-kata dan pemikiran-pemikiran seperti ini, apakah yang terjadi atas dirimu? Anggur dan seorang remaja yang belum berjanggut." Remaja yang tak berjanggut itu adalah putraku, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa ia adalah putraku, jawab Yusuf bin Husain Ar-Raji. Aku sedang mengajarkan Al-Quran kepadanya. Bejana anggur ini kebetulan aku temukan di tempat sampah. Bejana ini kuambil, kucuci dan kuisi air, sehingga aku bisa menyuguhkan air kepada orang-orang yang ingin minum, karena selama ini aku tak punya sebuah tempayan pun. Abu Utsman bertanya pula, "Demi Allah, mengapa engkau bertingkah laku seperti ini sehingga orang-orang mengatakan hal-hal yang bukan-bukan mengenai dirimu?" "Aku bertingkah laku seperti ini agar tidak ada orang yang mau menitipkan hamba perempuannya yang berbangsa Turki kepadaku." Mendengar jawaban ini, Abu Utsman merebahkan dirinya di kaki sang syekh. Sadarlah ia bahwa Yusuf sebenarnya telah mencapai tingkat kesolehan yang tinggi luar biasa. Demikian kisah hari ini hadirin. Jangan lupa like and subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.